lagi dengan pembelajaran PPKN. Sekarang kita akan mempelajari tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang pimpin ya. Ya Bu. Ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi yang akan kita bahas yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya dipersiapkan dulu alat tulisnya ya. Ya Bu. Semuanya udah pada bawa buku kan? Benar. Ya, sebelum memulai lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita langsung masuk ke pembelajaran pertama ya. Jadi ada subpokok pembahasan yang akan kita bahas. Kelihatan kan? Ya Bu, kelihatan. Ya, yang pertama itu ada tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Lalu yang ketiga ada tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, serta ada sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Kalau ada yang mau ditulis, tulis saja ya. Nah, di sini ada tentang wilayah negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu memetakan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Ya, bisa dibaca ya anak-anak. Ya. Indonesia adalah negara kesatuan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Nih, bisa dibaca ya. Ditulis, kalian ditulis ya. Ya. Nah, adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang wilayah negara Republik Indonesia. Indonesia itu negara kepulauan ya. Anak-anak pada tahu kan? Tahu Bu. Ya Bu. Ya, jadi wilayah Indonesia itu wilayah kepulauan, ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, hal tersebut itu ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 25A. Adanya undang-undang ini dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta di undang-undang ini juga dijelaskan batas-batas wilayah negara Indonesia. Coba ya, Nilai sudah beres belum tulisnya anak-anak? Belum. Ya, ditulis dulu ya. Nah, sudah selesai ya. Nah, selanjutnya itu salah satunya ada pembagian wilayah laut Indonesia. Di sini menurut Unclos ya. Di sini tuh ada gambarnya kan, bisa dilihat. Ini penjelasan wilayah laut Indonesia. Jadi wilayah laut Indonesia itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahu gak? Coba Adlan apa aja? Bisa dilihat gambarnya. Iya, jadi wilayah laut Indonesia itu dibagi menjadi 3. Di sini kan sudah ada gambarnya. Coba disebutkan. Ini ada apa tuh? Itu ada. Kelihatan nggak? Ya, boleh maju kok. Nah, Itu ada lautan teritorial. ya di sini ada zona laut teritorial. Lalu ada apa lagi? Coba bisa dilanjut oleh Imam. Ada zona ekonomi eksklusif. Ya, lalu Sama lautan lepas. ya betul, ada lautan lepas. Di sini ada zona laut teritorial, yaitu batas laut teritorial, yaitu garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Lalu ada zona ekonomi eksklusif, yaitu jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka. Diukurnya dari garis dasar. Pada zona ini negara dapat kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Lalu ada zona laut landas kontinen, yaitu
dasar laut dengan kedalaman kurang dari 150 meter, yang secara geologis dan morfologi merupakan lautan yang merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Jelas anak-anak? Jelas. Bu. Ya, lanjut ya. Setelah kita mempelajari wilayah lautnya, lalu kita akan mempelajari tentang tunggu ya. Nah, selanjutnya yaitu wilayah daratan Indonesia. Nah, di sini ada wilayah daratan Indonesia. Coba apa yang dimaksud wilayah daratan Indonesia? Coba Imam. Ya, Bu. Ya. Wilayah daratan merupakan tempat permukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Nah, seperti tempat tinggal kita sekarang ini itu disebutnya wilayah daratan ya. Ya. Benar yang dikatakan Imam, wilayah daratan itu adalah tempat permukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Nah, di wilayah daratan inilah tempat berlangsungnya kehidupan warga negara, pemerintahan, dan lain-lain ya. Ya, lanjut ya. Setelah itu yang ketiga ada wilayah udara Indonesia. Coba bisa dibaca oleh Ian. Ya. Penjelasan wilayah laut Indonesia coba udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Nah, dapat diketahui ternyata wilayah Indonesia itu bukan hanya daratan dan lautan saja, tetapi sampai kepada wilayah udara juga. Jadi batas-batas ini juga agar menentukan mana saja wilayah-wilayah yang punya Indonesia, yang bukan punya Indonesia. Nanti kalau misalkan wilayah itu wilayah milik Indonesia, maka Indonesia berhak atas wilayah tersebut. Indonesia akan membuat peraturan-peraturan untuk wilayahnya tersebut. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini juga ada batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang tahu batas wilayah Indonesia di sebelah utara? Coba Imam. Ya, Bu. Ya. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara itu langsung dengan Malaysia bagian Ya. timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan, Bu. Ya, betul. Jadi di sebelah utara itu Indonesia langsung berbatasan dengan Malaysia. Terus tepatnya itu di sebelah utara Pulau Kalimantan. Jadi ada beberapa wilayah di Kalimantan itu, misalkan depannya itu masuk ke Indonesia, tapi di ruang belakangnya itu sudah Malaysia karena memang dia berbatasan langsung. Lalu ada batas-batas negara Indonesia di sebelah barat. Coba siapa yang tahu? Ada, Bu. Ya, coba Adlan di sebelah barat. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah Ya, di barat. sebelah barat. Nah, wilayah negara kesatuan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Ya, betul. Jadi kalau di sebelah barat itu wilayah negara kita itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Kalau batas wilayah Indonesia di sebelah timur siapa yang tahu? Hah? Oh, Imam, coba Ya, Imam. Bu, saya lagi, Bu. Ya, Batas wilayah Indonesia di sebelah timur itu berlangsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. ya betul. Jadi kalau di sebelah timur itu wilayah negara kita itu berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Lalu batas wilayah Indonesia di sebelah selatan itu berbatasan langsung dengan Timur Leste. Sampai sejauh ini paham anak-anak?
Paham Bu. Ya, anak-anak tolong diperhatikan ya, karena setelah pembelajaran ini kita akan ada tugas harian ya. Ya Bu. Tahu ya, jadi negara kita itu memiliki batas-batasnya, dan batas-batas ini itu ada pada Undang-Undang Dasar 1145. Jika memang ada negara lain yang mengklaim batas-batas tersebut, kita sudah punya konstitusinya, yaitu Undang-Undang Dasar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya Bu. Ya, sudah ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.